Inilah kisah tentang seorang anak yang dibuang ke laut, namun takdir membawanya menjadi seorang wali yang sangat berkuasa. Ia bahkan dijuluki sebagai Paus dari Jawa, gelar yang diberikan oleh bangsa Eropa untuk sosok wali songo paling berpengaruh di tanah Jawa, yakni Sunan Giri. Konon, restu dari Sunan Giri adalah syarat mutlak agar seorang raja di Nusantara dianggap sah secara spiritual. Masyarakat Jawa pun memandangnya sebagai waliullah yang penuh karomah. Bayangkan saja, saat wilayah Giri diserang pasukan Majapahit, penanya berubah menjadi keris yang berputar-putar mengejar para tentara. Namun di balik karomahnya yang melegenda tersimpan sosok guru yang penuh kasih. Itu istilahnya itu kecolongan ya, kelolosannya. Kecolongan diserang oleh prajurit dari daerah Wijaya yang dipimpin atau Perhidaha yang dipimpin oleh Senapati Meranggas. Begitu. Jadi menyerang naik ke Sedaton. Pada saat itu Sang Girinata menulis Asmaul Husna. Ketika beliau itu mendengar adanya keributan di luar, maka pada saat itu juga beliau keluar dari biliknya. Setelah nampak kemudian Patih Meranggas itu memanah. Jadi memanah ke Mbah Sunan Giri seperti itu, memanah ke Yang Girinata, kemudian ditelungkupi oleh putra beliau yang bernama Raden Supeno. Begitu, sehingga Raden Supeno itu tewas terkena panah di dadanya. Begitu. Kemudian Patih Meranggas memanah lagi, namun waktu itu juga ditutupi oleh putra dari Mbah Zainal Abidin, dan putra itu juga kena dadanya hingga meninggal juga, wafat juga. Kemudian Patih Meranggas memanah lagi, jadi tiga kali memanah, kemudian ditutupi juga oleh putra dari Syekh Kuja. Diketahui bahwa Syekh Kuja ini adalah panengnya Mas Sunan Giri. Nah, putra dari Syekh Kuja ini nutupi Mas Sunan Giri, kemudian terkena panah juga di dadanya. Jadi tiga-tiganya itu wafat terkena di dada juga sama. Untuk menutupi Mas Sunan Giri. Melindungi sang ayah katanya. Iya, melindungi Mas Sunan Giri. Karena barusan harus buka file ya Gus ya. Bahwasanya tentang penyerangan itu tadi yang akan kita ceritakan begitu berdasarkan dengan, sekali lagi saya tekankan bahwasanya ini berdasarkan dengan tulisan yang ada di Kekancen Singonegoro. Boleh mungkin perlu disampaikan bahasa aslinya ya, untuk tentang penyerangan itu tadi. Ya. Baik, kalau itu di sini dituliskan bahwa nalika pangadeke bangsa Sri menganti sause Yang Girinata mulih kalolosan katrajang mring prajurit dahak sira Senapati Meranggas merajang minggahing kadaton ing wusana Sang Girinata anurat Asmaul Husna hangrungu reribetan pan manjaba saka bilik Puskaton banjur Patih Meranggas apaser miyang Yang Girinata pan sinungkepan dening putrana Sang Nata yaitu Raden Supeno. Pan Raden Supeno seda kapaser dadanya. Jadi disebutkan dadanya ditipas. Sira Patih Meranggas apaser manih pan sinungkepan dening putra Raden Zainal Abidin. Karena dadanya juga pan seda. Sira Patih Meranggas apaser manih pan kinungkepan dening putra Syekh Kuja karena dadanya pun seda. Ini keterangan dari nisan Mbah Sunan Giri. Nisan dari Mbah Sunan Giri. Jadi sudah ditentukan di situ bahwa beliau itu benar-benar seorang raja yang menjadi raja penguasa 4 wilayah. Nah, kemudian yang kedua sudah terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada militernya. Ketika pada tahun 1495 Masehi, saat pendirian Bangsal Kedaton Giri, jadi pusat pusat pemerintahannya Giri, itu didirikan di sebuah lokasi yang sekarang itu di Bongso. Nah, di Bongso itu secara bertahap, karena dulunya juga ada peradaban, kita hanya berbicara kebangsaannya saja ya, Bangsal Giri.
saat pembangunan itu tahun 1495, kemudian penobatan para adipati di situ berjumlah 11 adipati, ya, dengan adipati yang pertama di wilayah Bangsal itu, yang Bangsalnya diberi nama Bangsal Sri Menganti. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan juga bahwa Bangsal ini itu memang Bangsal kecil karena di Keraton Jogja itu juga ada Bangsal Sri Menganti, ada Bangsal yang lain-lainnya tuh. Nah, tapi konteksnya di masa itu, di masa Giri Kedaton itu untuk Bangsal Sri Menganti ini bukan di dalam Kedaton, wilayah Kedaton dekat, tapi ini menjadi tempat kantor dinas yang kantor dinasnya para pejabat Giri Kedaton yang utama, begitu. Jadi besar Bangsalnya, dinamakan Bangsal Sri Menganti. Pejabatnya adalah Adipati Menganti Arya Pinati. Kemudian disematkan gelar dengan nama Syekh Menganti. 1495 ketika penobatan, kemudian Mbah Sunan Giri kembali pulang ke Kedaton. Tapi para pejabat lainnya itu masih di Bangsal, masih di Bangsal. Lah saat itulah ada pemberontakan atau penyerangannya. Ada penyerangan dari Majapahit. Apa enggak perlu disebutkan nama atau disebutkan nama nih? Masa itu enggak apa-apa ya. Jadi ketika itu pada tahun 1495 ada salah satu dicatatkan di dalam pakem ini menurut Kanceng. Ya, perlu digarisbawahi bahwasanya yang diterangkan Gus hanya berdasarkan pakem Kanceng, kita tidak lainnya ya. Oke. Seperti apa isinya? Biar nanti teman-teman bisa tahu, oh ternyata ini tadi dalam catatan itu. Jadi waktu itu ada salah satu patih atau salah satu pemimpin militer ya di Majapahit ketika itu di masa pemerintahan Raja Dhyarana Wijaya. Waktu itu memerintahkan salah satu senopatinya atau patihnya ya bernama Meranggas. Patih Meranggas itu membawa pasukannya besar untuk menyerang ke Giri. Saat itu saat itu ini si Bronis mengganggu. Paparazi. Ini Meranggas mau loh. Ada Meranggas kaget. Ya, ketika saya mengatakan bahwa ada Giri Kedaton maupun raja-raja begitu yang bersumber dari sebuah kitab yang saya sendiri tidak tahu tentang keberadaan kitab tersebut. Nah, di situ saya berpikir kalau ada raja berarti ada sebuah kerajaan di zaman itu begitu. Nah, pertanyaan saya mewakili dari masyarakat, artinya saya pribadi yang awam dengan sejarah itu begitu ya. Siapa sebetulnya yang memegang kitab tersebut dan kategorinya sebuah buku, kitab atau apa ini begitu Gus? Ya. Mungkin Gus ikut berceritakan gitu. Ya, baik. Yang pertama terkait sumber dari catatan, di mana catatan ini nanti yang bercerita tentang kerajaan Giri yang begitu ya. Tentunya terkait juga dengan sang pemimpin dari kerajaan Giri itu sendiri, yaitu Raden Paku ya, atau Kanjeng Sunan Giri. Kebetulan dari catatan yang masih ada, catatan itu ditulis oleh Raja Giri Kedaton yang ke-9 itu, yang mempunyai gelar Singonggoro. Kebetulan ini adalah catatan pribadinya, jadi seperti hanya sekarang itu diari gitu ya, atau catatan buku harian gitu ya. Yang kemudian catatan ini secara turun-temurun itu dipegang oleh keturunan beliaunya. Kebetulan dari banyaknya catatan yang ada di Giri itu mungkin hanya ada beberapa yang terselamatkan. Salah satunya diantaranya adalah catatan beliau, di mana catatan itu kemudian dibawa oleh keturunan-keturunannya, dan kebetulan sampai sekarang catatan itu akhirnya bisa kita pegang begitu. Secara tidak langsung kita keluarga itu masih pegang gitu. Nah, untuk catatan itu sendiri disebutkan dalam sampulnya. Catatan ini ada tertulis Pakem Kekancen Singonggoro, di mana di situ tertera
Singonegoro 9 dan ditulis pada tahun 1618 Isaka. Jadi masih menggunakan angka tahun Isaka gitu. Angka tahun Isaka. Dan untuk isi di dalamnya juga itu masih menggunakan tulisan yang berhuruf Arabekon. Jadi tidak berhuruf sekarang itu Hanacaraka gitu ya, tidak, tapi menggunakan tulisan yang berhuruf Bekon, Arabekon. Untuk kitabnya sendiri ini sudah berbentuk buku dan ditulis di kertas layaknya sebuah daluang waktu itu. Untuk sampulnya sendiri, sampulnya itu jika di dalam catatan yang terdapat di dalamnya itu menyebutkan sampulnya itu dari sampul kulit ikan lama gitu. Nah, bentuknya juga sama seperti buku itu juga, cuma pada umumnya. Iya, cuma saya masih belum mengukur dalam artian ini panjangnya buku itu berapa, lebarnya berapa, kemudian kalau ketebalannya isi dari buku itu 599 lembar ketebalannya begitu. Ya mungkin di dalamnya itu nanti akan menceritakan tentang diri dan juga kiprah peran dari kerajaan Gili sendiri, khususnya terkait persebaran ulama-ulama dari Giri Ketaton itu Dawasyari. Oke, artinya di buku tersebut yang dinamakan dari di sampulnya Pakem Kekancen Singonegoro, begitu Gus? Iya. Isinya menceritakan tentang perjalanan Sunan Giri beserta ketika beliau mendirikan kerajaan begitu ataupun dan sebagainya lah begitu Gus ya. Ya, secara garis besar. Oke. Ya. Namun saya begitu Gus sebagai masyarakat awam begitu ya. Ya artinya saya pribadi begitu sangat penasaran nih ketika ada salah satu katakan itu yang menerangkan sebuah sejarah yang pastinya ini sejarah ini bersumber dari mana nih? Dari folklore kah? Secara turun temurun, mitos legenda kah? Atau dari ya intinya ada sumber primer, ada sumber sekunder. Yang artinya sumber primer itu adalah suatu catatan yang di zamannya begitu ditulis, atau dari sekunder atau cadangan begitu ya istilahnya begitu. Nah, dari semua yang jenengan utarakan tadi, ini saya malah berekspektasi bahwa itu merupakan sumber sekunder. Karena memang dicatat di masa beliau begitu. Tapi pertanyaannya, kenapa Gus Ipul tidak mengeksplor begitu ya, memberikan suatu bukti ini loh bukunya ataupun kitab tersebut yang ditulis oleh Mbah Singonegoro. Apa yang menjadi hal tersebut sehingga sampai sekarang masih belum bisa menunjukkan kepada halayak ramai tentang buku tersebut? Terlebih karena kenapa saya tidak bisa menunjukkan ya untuk bukunya sendiri, kenapa saya tidak mengeksposnya ke media terkait bagaimana sih bentuknya seperti itu ya, karena di dalam isi dari kitab itu sendiri ternyata di bagian belakang dari isi kitab itu ada sebuah sapatan. Apa itu sapata? Sapata itu bisa dikatakan ini adalah sebuah sumpah yang ditulis oleh sang penulis terhadap yang nanti itu anak cucunya yang pegang kitab ini. Terkait untuk sapata itu sendiri itu juga membuat kita ya mohon maaf ya, satu gimana ya, sebagai seorang itu ibaratnya kita juga bolehlah kita dikatakan kecewa, bolehlah ya. Oke. Karena manusiawi. Iya, manusiawi. Kenapa kok di belakang itu kok dicantumkan tulisan sebuah sapata, di mana isi sapata itu melarang kita sebagai ngapunten bukan kita berniat untuk ujub atau apapun kita sebagai pemegangnya itu kok nggak boleh kita itu menunjukkan isi dari kitab ini atau menunjukkan kitabnya lah maksudnya. Terlebih yang
lebih ditekankan itu kita tidak boleh menunjukkan kepada orang lain kitabnya ini, begitu. Fisiknya, fisik dari kitabnya itu. Sebenarnya itu juga membuat kita sendiri kecewa. Sempat dulu saya juga tahun 2000 juga drop juga, ya karena kita bisa menyampaikan, tapi kita nggak boleh menunjukkan. Pastinya itu nanti akan timbul banyak pertanyaan dan persepsi yang liar ya dari teman-teman lainnya. Itu sesuatu yang kalaupun toh seperti saya pribadi begitu ya, apalagi jenengan saya pribadi kecewa dengan jenengan tidak bisa menunjukkan, sehingga yang pastinya begitu akan menimbulkan kontroversi. Itu pasti karena memang itu tadi. Tapi kalau dari saya pribadi menghargai dengan itu, kira-kira ini disebut isi sapata tadi lah secara garis besar, selain tidak menunjukkan, apakah ada alasan-alasan tertentu gitu? Iya, jadi di dalam sapata itu beliau itu mengatakan bahwa terhadap anak cucunya nanti tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menunjukkan, memperlihatkan buku ini kepada selain keturunan dari beliau, karena keluarga lah istilah itu ya. Nah, apabila nanti itu buku ini ditunjukkan kepada yang selain dari keluarga, maka anak turun beliau ini nanti atau anak cucunya itu tidak diakui sebagai keturunannya. Ya, jadi diputus terkait karena melanggar dari sumpah beliaunya, begitu. Nah, tapi di situ ada sedikit toleransi mungkin dari beliaunya ya, tapi di dalam isinya itu menerangkan bahwa diperbolehkan menyampaikan isi dari kitab tersebut, dan juga diperbolehkan untuk menyalin. Diperbolehkan untuk menyalin boleh, yang penting tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahi terkait apa yang ada di dalam isi tersebut. Itu jadi ada toleransinya atau pelonggaran, kita boleh menyampaikan dan juga kita boleh menyalinnya. Hanya saja kita memang tidak boleh memperlihatkan kitab yang ditulis oleh beliau. Saya nggak tahu itu alasannya privasi beliau itu apa, tapi itulah yang tertera. Jadi kita sebagai keluarga, satu sebenarnya saya sendiri juga merasa kecewa, tapi yang kedua karena ini adalah mandat dari sang penulis sebagai yang kami tetap menghargai dan kita tetap samina doa gitu. Iya, karena ini adab dari keluarga juga. Itu untuk ini terus isi ataupun tulisannya huruf background, bahasanya kira-kira bahasa apa itu? Untuk bahasa yang digunakan itu dari tulisannya dulu. Tulisan yang ditulis oleh beliau ini berhuruf Arab background ya. Arab background jika dibaca dari bahasanya itu masih menggunakan bahasa Jawa pertengahan atau bahasa Jawa Madya ya, bukan Jawa kuno. Karena menurut beberapa rekan-rekan pemerhati sejarah yang sudah saya kirim untuk terjemahan salinan berbahasa Latinnya, saya juga minta pendapat kan dari rekan-rekan sejarawan itu juga. Ternyata kata rekan-rekan dari pemerhati sejarah itu menyampaikan bahwa bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Jawa Madya, Jawa pertengahan. Kebetulan jika dilihat dari masa tahunnya tahun 1618 Isyaka, jika dimasehikan ketemunya tahun 1696 Masehi. Kata rekan-rekan sejarawan tidak terlalu jauh dengan bahasa yang digunakan di Pararaton. Ya, tidak terlalu jauh lah, mungkin jedanya kalau nggak salah ingat 20 tahunan lah sekitar dengan Pararaton. Ya. Jenjang waktu penulisan dengan penulisan pakem sing negoro ini bukan pakem kekancen sing negoro ini. Ya. Jadi masih berbahasa Jawa Madya. Lah, kebetulan waktu itu saya tahun 2008 itu saya pernah memfoto. Ya, memfoto sampulnya, kemudian memfoto sedikit satu lembar ketika itu tulisan dari beliaunya yang ada di dalam buku. Sebentar gitu. Panjenengan kan foto. Ya. Artinya melanggar toh? Ya benar itu. Melanggar sapata tadi. Benar. Terus coba gimana?
dari situlah akhirnya ya kita antar percaya dan tidak percaya ya. Tahun 2008 itu saya memfoto sampul dan juga isinya, tapi kesalahan saya waktu itu tidak melihat sapata di belakangnya. Tadi ketika itu saya foto, kemudian tahun 2008 ternyata kita mengalami musibah yang kalau diceritakan itu mana ya, sampai saya itu mambung, istilahnya begitu kasarannya. Cara sekarang itu kita itu kan kalau cari kerjaan waktu itu umpama ya, kita cari kerjaan, kasarannya kita kerjaan apapun lah, kita itu jadi tukang batu, jadi karyawan di pabrik, ikut dagang atau apapun juga. Saya nggak tahu entah kenapa nggak ada satupun yang mau menerima gitu. Sejenis pekerjaan kasar, iya, yang cukup mudah bagi kita jika kita mempunyai kemauan dan juga fisik yang mampu lah, mungkin kan banyak bisa diterima. Tapi waktu itu sama sekali nggak ada yang mau menerima, sampai akhirnya kita dan keluarga itu tidurnya juga kita bawa terpal, tidur di kuburan, tidur itu, dan kita makan dari ramban, kita ambil dari kebun-kebun orang-orang ketika itu yang di sawah, kita minta untuk kita buat makan, tidak makan nasi, tidak bisa cari nasi, tidak bisa itu cukup lama, sekitar hampir 5 tahunan kita 5 tahun mengalami dengan kondisi seperti itu menjadi tunawisma ya, istilahnya gitu ya. Ibarat kita itu sudah jadi orang orang yang terhina, dan juga orang yang terjatuh karena waktu itu hanya gara-gara memfoto sampul dan isinya. Kemudian saya upload satu waktu itu di Facebook. Ya, saya tahun 2008 itu kalau nggak salah. Lah waktu itu saya kan juga punya usaha waktu itu toh. Saya juga punya usaha waktu itu, saya kasarannya jualan ayam. Karena ayam ya, saya juga punya beberapa tempat untuk kandang ayam itu, ya cukup lumayan kita pendapatannya. Tapi ternyata ketika saya setelah posting itu langsung semuanya itu hancur. Jadi waktu itu total satu tempat itu kerugiannya 135 juta. Apa yang menjadi dari diri panjenengan Gus yakin bahwa dampak katakan bangkrut begitu ya secara ininya disebabkan dengan gara-gara itu? Yakinnya dari apa ini? Iya, karena satu maksudnya runtuhnya apa yang saya bangun terkait untuk perekonomian itu langsung seketika. Jadi jarak dari dengan foto posting ataupun foto isi atau sampul tadi, tiba-tiba jelang beberapa hari kemudian tiba-tiba langsung seolah-olah di luar nalar gitu ya. Yang sekiranya wah ini bisnis saya nih pastinya ini kan maju, tiba-tiba langsung kebalik begitu. Nah, kemudian setelah saya tahu bahwasanya kenapa keadaan saya kok seperti ini, waktu itu saya sempat melihat buku itu tadi. Ternyata di bagian belakang itu ada sapatanya, dan sapata ini berbahasa Arab. Ketika saya dengan dengan penerjemahan saya sendiri, saya mengetahui artinya kok seperti ini. Nah, ketika itu juga timbul suatu suatu pertanyaan besar dalam hati saya, dan juga ada keraguan dan juga ada rasa takutnya juga. Makanya waktu itu saya coba untuk menyalin. Setelah saya salin, saya kirimkan ke rekan saya. Saya minta tolong untuk dibantu penerjemahan dari bahasa Arab ini. Kalau dari saya kok seperti ini, minta tolong dikuatkan apakah memang seperti ini atau tidak. Nah, waktu itu saya minta tolong 2 orang rekan saya, kebetulan dulu juga beliau dari Pondok di Komarudin juga, dan satu lagi rekan saya dari Madura. Yang pertama Kang Amir Syarifuddin yang ada di Rumo, yang kedua Gus Aziz dari Madura, dari Mataram. Saya kirimkan kepada beliau, saya minta tolong saya dibantu. Ini maknanya apa, benar seperti apa yang saya terjemahkan. Ternyata memang jadi sapata itu kalau memang paling tidak kalau memang dilanggar
Ya seperti itu. Jadi itu saya karena saya juga minta pengertian kepada rekan-rekan semuanya. Ya mungkin banyak yang tidak terima, mungkin saya dikatakan ngarang atau dikatakan apapun lah. Tapi itu adalah pengalaman pribadi saya, dan saya tetap menghormati apapun komentarnya atau apapun respon dari rekan-rekan semuanya, karena itu kita yang mengalami sendiri. Dan itu jadi terkait untuk isinya, saya hanya bisa menyampaikan tanpa mengurangi dan juga menambahnya. Untuk iya. Ini kan seperti yang jenengan jelaskan di awal, bahwasanya memakai bahasa Madya, Jawa pertengahan, yang artinya jenengan tidak ngerti toh? Iya, bukan pulau nih. Iya. Berarti tidak ngerti arti dari bahasa Jawa zaman itu. Iya, zaman itu sendiri. Diterjemahkan kepada siapa ini ceritanya? Berarti artinya waktu jenengan salin gitu ya, disalin terus dilempar ini tulisan atau teks ini. Ke siapa? Maksudnya untuk penerjemahnya lah gitu. Ya. Jadi kebetulan saya punya teman waktu itu, mohon maaf tahun 98 dulu ya. Mohon maaf tahun 98 dulu saya sempatkan kuliah di Dayana dulu. Nah kemudian tapi saya nggak lanjut, ya. Waktu itu saya punya rekan di sana, teman lah gitu. Nah kebetulan bersambung lah sampai sekarang. Nah ketika saya membaca isi dari catatan itu, secara otomatis saya ini nggak paham gitu. Akhirnya saya salinlah dari background itu sesuai dengan bahasanya. Kemudian saya kirimkan kepada di Madi waktu itu yang ada di Mali gitu, di Renon waktu itu ya. Nah, saya kirimkan ke sana, saya minta tolong saya dibantu untuk menerjemahkan ini. Waktu pertama ya tanya, ini dari mana? Gitu. Terus saya ceritakan, dia juga bisa memahami terkait seperti yang saya sampaikan tadi. Terkait siapa tadi? Itu dan kemudian beliau, nah sudah saya coba untuk saya bantu gitu. Nah dari beliau akhirnya saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang penerjemahan dari bahasa yang digunakan oleh Pangeran Simanukuro ini sendiri, yang tadi beliau juga mengatakan bahwa ini menggunakan bahasa Jawa Madya terkait begitu. Ya memang pemirsa ya, saya juga gimana yo, tapi oke lah, dari semua yang jenengan rasakan ataupun yang dialami begitu selama 5 tahun kurang lebih ya, untuk katakan ini nebus Gus ya, bisa jadi ya nebus 3 foto yang jenengan upload tadi gitu ya. Jadi yang saya tampilkan barusan di layar ya, seperti sampul dari kitab Kekanjen Simanukuro ataupun isinya ya dengan huruf Arab Pegon tadi itu ditebus sama Gus Ipul. Begitu Gus ya. Benar. Atas pelanggaran sapata. Iya. Tapi memang ini Gus, katakan suatu peninggalan ya di zaman lampau itu, saya juga berpikir dengan adanya penemuan-penemuan prasasti yang dimana di beberapa sisinya tertulis kutukan begitu ya, memang identik seperti itu begitu ya, kayaknya begitu sih. Siapa Mbah Simanukuro ya yang menulis Kekanjen Simanukuro tadi? Ya untuk Mbah Simanukuro sendiri ya, jadi beliau itu dikatakan sebagai Raja Giri Kedaton yang ke-9 ya. ke-9. Jadi beliau ini adalah putra dari Raja Giri Kedaton ke-8, yaitu Pangeran Puspahita ya. Dan Pangeran Puspahita ini adalah putra dari Pangeran Masukitana. Pangeran Masukitana ini putra dari, kita ambil yang umum ya, putra dari Pangeran Seto Ingrana. Kemudian Pangeran Seto Ingrana ini adalah putra dari Pangeran Agung atau Kanjeng Sunan Agung. Kemudian Mbah Kanjeng Sunan Agung ini adalah putra dari Kanjeng Sunan Kalis II. Kanjeng Sunan Kalis II adalah putra dari Kanjeng Sunan Prapen. Dan Sunan Prapen
adalah putra dari Kanjeng Sunan Zainal Abidin atau Kanjeng Sunan Giri yang kedua. Kanjeng Sunan Giri kedua, Mbah Zainal Abidin adalah putra dari Kanjeng Prabu Satmata atau Kanjeng Sunan Giri yang pertama. Jadi Pangeran Sunan sendiri ini masih wilayah dari Kanjeng Sunan Giri Satmata. Begitu. Kebetulan waktu itu menjabat Raja Giri ke-9. Jadi Mbah Singonegoro merupakan Raja Giri ke-9 gitu. Bangun sebuah kedaton, maka saat kedaton itu sudah dibangun pada tahun 1486, saat penobatan Sunan Giri menjadi raja tahun 1487, maka Adu Bangkit ini berubah namanya sesuai dengan gelar beliau, Sang Giri Nala. Nah, akhirnya Adu Bangkit ini berubah namanya menjadi nama Giri Kedaton. Sedangkan untuk pesantren yang sudah beliau bangun di Giri Bangkit ini sebelum dirubah menjadi Kedaton, saat pembangunan 1486 dipindahkan ke Adi Mandawa, sebelum sekarang menjadi nama Giri Gajah yang ada makamnya Mbah Sunan Giri dan keturunannya. Jadi pesantrennya dulu di situ. Jadi dulu merupakan pesantren itu. Pesantren Giri Gajah itu. Giri Gajah, Kedatonnya di Sidemati. Di situ. Satu, bisa dilihat untuk tapak jejak peninggalannya masih ada bekas dari situs atau strukturnya yang ada di Sidemati sebagai Kedaton Giri, dikatakan sebagai Giri Kedaton Tundap. Kenapa Tundap itu? Karena tangganya bertrap 7 tangga. Nanti itu ada makna filosofinya juga ada. Nah, satu sudah terpenuhi persyaratannya. Yang kedua ada penguasa wilayahnya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwasanya Mbah Sunan Giri itu punya Raja Inagara, raja penguasa wilayah bawahan dari Giri. Kalau di Majapahit itu gelarnya Pre, kalau di Giri karena Raja Islam, gelar Pre dirubah namanya menjadi Panembahan. Nah, di situ ada Panembahan Wetan. Itu dulu Mbah Zainal Abidin sebelum beliau itu menjadi raja. Karena semua jiwa raja atau putra-putra raja sebelum menjabat sebagai seorang raja harus dimakamkan, kan nggak tahu untuk memimpin wilayah yang lebih kecil dulu. Maka setelah berhasil baru nanti ketika sang raja pertama wafat, maka jiwa raja ini akan dinaikkan menjadi Panembahan. Jadi Panembahan itu akan berubah nama menjadi Susuhunan. Jadi ada Panembahan Wetan Mbah Zainal Abidin, ada Panembahan Kidul Mbak Amir Abdullah, sekarang disebut dengan nama Sunan Kidul, ada Panembahan Kulon Mbak Al-Fatihin, kemudian ada Panembahan Lor Mbak Fakhur Yakin, penguasa wilayahnya. Dan itu ditujukan kepada nisan dari Mbah Sunan Giri ketika wafat. Itu disematkan sebuah relief yang ada di nisan dari Mbah Sunan Giri. Siapa yang membuatnya adalah sang jiwa raja, putra tertua Mbah Sunan Giri, yaitu Mbah Zainal Abidin. Ditujukan dalam relief. Di situ ada sebuah medalion atau maja atau purnama sidi dengan penunjuk arah 4 tumpal orangan, 4 tumpal mata. Jadi menunjukkan bahwa beliau ini adalah sang Susuhunan Lokapala, atau kalau di Majapahit dikatakan Batara Lokapala.